Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru pendamping di sekolah yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak sekalian, bersama saya Asmawati Ilyas, selamat datang di kelas kimia. Halo anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur yang terdapat pada golongan halogen. Nah, anak-anakku sekalian ketika mengatakan halogen, apakah masih ingat pelajaran di kelas 10? Golongan berapa yang diberikan nama golongan halogen? Ya, mudah-mudahan anak-anakku sekalian masih ingat ya. Golongan halogen itu adalah golongan 7A. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Nah, sebelumnya itu Ibu akan memberikan ilustrasi ini dulu ya. Ketika melihat gambar ini, nah pasti semuanya tahu kan ini apa? Ini adalah gigi. Ada yang tersenyum lebar, ada yang senyumnya biasa-biasa, tapi ada yang terlihat sedih. Kenapa ya? Karena giginya lagi mengalami kerusakan. Betul sekali. Nah, ingat anak-anakku sekalian, kewajiban kita 2 kali sehari untuk membersihkan giginya. Baik, masih ingat ya lagunya seperti apa? Nah, jadi anak-anakku sekalian ingat untuk selalu menggosok giginya 2 kali sehari. Apa kata gigi? Aku gigi mulut rumahku. Agar sehat dan kuat, aku harus disikat setiap hari. Oke, kita menyanyi-nyanyi dulu ya biar lebih fresh anak-anakku sekalian, lebih jelas nantinya. Baik, nah apa sih hubungannya antara unsur halogen dengan menggosok gigi? Nah, tentunya kira-kira apa kandungan dari pasta gigi yang dapat melindungi gigi kita? Baik, kita lihat apakah ada hubungannya dengan halogen. Tentu saja ada ya anak-anakku sekalian. Baik, untuk pembahasan kita hari ini diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, nah anak-anakku sekalian dapat mengidentifikasikan kelimpahan unsur halogen yang ada di alam. Kemudian anak-anakku sekalian dapat mendeskripsikan sifat fisik dan sifat kimia dari halogen. Kemudian bagaimana memahami reaksi-reaksi pada unsur-unsur di golongan halogen. Dan yang terakhir adalah apa sih manfaat dari unsur-unsur halogen ini? Nah, benarkah unsur-unsur pada golongan halogen ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk kita? Tentu saja. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan membahas lebih detail tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu unsur-unsur pada golongan halogen. Nah, yuk kita ingat kembali pada
tabel periodik unsur. Nah, anak-anakku sekalian masih ingat ya? Kalau pada tabel periodik unsur, golongan 7A tentunya letaknya berada di sebelah kanan. Yaitu ada unsur fluor, klor, brom, iod, astatin. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, inilah yang kemudian diistilahkan dengan golongan halogen. Ya, golongan halogen. Nah, supaya anak-anakku sekalian lebih mudah mengingat, atau mungkin Bapak Ibu guru di sekolah sudah memberikan cara atau trik supaya anak-anakku sekalian mudah mengingat yang mana saja unsur-unsur yang termasuk dalam golongan halogen ini. Nah, kita lihat ya anak-anakku sekalian. Baik, supaya lebih mudah mengingatnya, kalau ibu sih istilahnya jembatan keledai ya. Nah, kita lihat dari fluor, klor, kemudian brom, kemudian iod dan astatin. Caranya biar lebih mudah mengingat, ada nih kalimatnya dari akronimnya sendiri. Vira celaka baru ingat aturan. Nah, bukan Vira teman kalian ya, bukan. Jadi ini Vira hanya diberikan untuk penegasan huruf F-nya. Kebetulan huruf F untuk memberikan akronim pada unsur fluor, klor, brom, iod, dan astatin. Jadi anak-anakku sekalian bisa saja membuat jembatan keledai yang lebih mudah kalian ingat. Nah, silahkan berkreasi ya anak-anakku sekalian supaya nantinya ketika mengingat bahwa oh ini adalah golongan halogen. Nah, saya punya trik untuk itu misalnya seperti itu ya. Silahkan berkreasi anak-anakku sekalian. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, mari kita berkenalan dulu dengan halogen itu sendiri. Apa sih itu halogen? Mengapa diberikan istilah halogen pada golongan 7A? Jadi anak-anakku sekalian, halogen ini berasal dari bahasa Yunani ya. Jadi dari dua kata, halos dan genos ya. Halos artinya garam, genos artinya pembentuk. Berarti halogen ini artinya pembentuk garam. Kenapa kemudian diberikan istilah pada golongan 7A ini? Karena unsur-unsur pada golongan 7A ini akan membentuk garam nantinya ketika bertemu dengan unsur logam. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, Ibu berikan satu contoh sederhana dan paling dekat dengan kita. Yaitu NaCl. Tentu sudah familiar sekali ya dengan nama ini NaCl, natrium klorida, atau nama dagangnya adalah garam dapur. Nah, di sini kita bisa lihat ada halogen ya, ada halogen yaitu klor berikatan dengan logam natrium sehingga membentuk garam. Seperti itu ya anak-anakku sekalian, diistilahkanlah pada golongan 7A ini sebagai golongan halogen. Baik, kita lanjut anak-anakku sekalian. Nah, yang pertama sebelum kita melihat apa sifat-sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur pada golongan halogen, tentu langkah pertama adalah kita membuat konfigurasi elektronnya dulu. Karena semuanya kan berdasar dari situ ya. Yang terdapat pada sistem periodik adalah yang terlihat adalah nomor atom dan nomor massanya. Kita buat konfigurasi elektronnya tentu dari nomor atomnya yang menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektronnya. Baik, untuk fluor dengan nomor atom 9, konfigurasinya adalah helium 2s2 2p5. Kemudian ada klor. Ya, 17 nomor atomnya, neon 2s2 3p5, 3s2 3p5. Kemudian kita lihat ada brom, Ar 3d10 4s2 4p5. Kemudian kita bisa lihat untuk iod ya, Kr 4d10 5s2 5p5. Kemudian At Xe 4f14 5d10 6s2 6p5. Nah, inilah konfigurasi elektron dari unsur-unsur golongan halogen atau golongan 7A. Nah,
Apa yang paling penting kita bisa perhatikan di sini? Kesamaannya, tentu anak-anakku sekalian masih ingat ya, kesamaan dalam satu golongan itu pada elektron valensinya. Kita bisa lihat, jadi 2 ditambah 5, jadi hasilnya adalah 7. Nah, elektron valensinya sama dengan 7. Berarti kalau kita hubungkan dengan kestabilan suatu unsur ya, konfigurasi elektron tentunya mencapai elektron valensi 8. Berarti unsur-unsur pada golongan 7A ini tentu membutuhkan 1 elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, karena dia membutuhkan 1, otomatis dia akan menerima 1 atau menangkap 1 elektron dari unsur lain yang melepaskan elektron. Maka golongan halogen ini tentu akan bermuatan negatif karena menerima atau menangkap elektron. Baik, maka dia akan membentuk F-, Cl-, Br-, I-. Oke, jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian. Ini yang paling penting untuk kita perhatikan dan bisa juga dilihat jumlah kulitnya. Jumlah kulitnya F ternyata 2, Cl 3, Br 4, I 5, dan At 6. Nah, berbeda-beda kan anak-anakku sekalian jumlah kulitnya, tentu nanti akan berbeda juga pada sifat-sifatnya. Jadi konfigurasi elektron ini sangat penting untuk dipahami karena dari sinilah berawal untuk setiap unsur-unsur pada golongan halogen ini kita pelajari sifat-sifatnya. Begitu pula untuk reaksinya, begitu pula untuk manfaatnya. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik, kita akan lanjut pada pembahasan kita. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah kelimpahan. Yang pertama akan kita bahas di sini mengenai sifat dari unsur-unsur golongan halogen, yaitu kelimpahan halogen di alam, ya. Tadi kan sudah tahu konfigurasinya, sudah tahu bagaimana mengingat dengan baik unsur-unsur halogen. Nah, sekarang kita lihat dulu kelimpahan halogen di alam. Ya, baik. Kita lihat. Yang pertama apa sih sifat di sini yang terutama pada halogen ini? Ternyata anak-anakku sekalian, halogen itu sangat reaktif ya. Halogen itu sangat reaktif sehingga tidak dijumpai dalam keadaan bebas di alam. Maksudnya dalam keadaan bebas misalnya berdiri sendiri, apakah Na bisa berdiri sendiri, karbon bisa berdiri sendiri. Ternyata halogen ini fluor, klor, brom, iod, astatin itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya tidak dijumpai di alam ini dalam keadaan bebas. Nah, kalau begitu berarti tentunya akan membentuk molekul. Apakah molekul diatomik atau molekul senyawa. Baik, kita lihat. Yang kedua, halogen paling banyak dijumpai dalam bentuk garam halidanya. Nah, sesuai dengan namanya tadi bahwa dia adalah golongan halogen. Halogen berarti pembentuk garam, maka lebih banyak dijumpai dalam bentuk garam halidanya karena memang sudah dasarnya dia adalah senyawa pembentuk garam. Baik anak-anakku sekalian. Selanjutnya, nah ini tadi dikatakan bahwa tidak dijumpai dalam keadaan bebas, berarti ternyata dia dalam bentuk molekul F2, Cl2, Br2, I2, At2 ya anakku sekalian. Jadi di alam ini ditemukan dalam bentuk molekul diatomiknya, berarti mempunyai 2 atom. Oleh karena itu sewaktu diketemukan akan disimbolkan dengan F2, Cl2, Br2, I2, dan At2. Maka disebutlah dia fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, di sini kita lihat dulu untuk yang pertama kelimpahannya, bagaimana kelimpahannya fluorin di alam. Nah, ternyata fluor ini dijumpai dalam jumlah sedikit di air laut,
gigi, tulang, dan darah. Oh, ternyata dalam tubuh kita ada fluor. Kemudian di gigi kita ada fluor. Kemudian tulang. Dan sedikit ada di air laut. Nah, bagaimana pula dengan klor? Ternyata klor itu berada melimpah dalam bentuk senyawa natrium klorida NaCl, kalium klorida KCl, magnesium klorida MgCl2, kalsium klorida CaCl2, dan dalam air laut dan garam. Nah, berarti memang di laut itu kenapa terasa asin seperti itu? Karena memang ada garam klorida ya, natrium klorida. Oke, juga berada di asam sebagai asam lambung. Nah, anak-anakku sekalian di pabrik kita ini loh, nah, semuanya tahu kan ada asam. Dan asam yang ada di lambung kita itu adalah asam klorida. Ya, berarti pembentuknya adalah klorin. Kemudian kita lanjut lagi untuk unsur yang ketiga yaitu bromin. Umumnya dijumpai dalam bentuk senyawa natrium bromida, kalium bromida, magnesium bromida, kalsium bromida dalam air laut. Nah, sudah 3 ini unsur halogen ternyata ditemukan di air laut. Berarti memang unsur-unsur halogen inilah dikatakan pembentuk garam. Nah, garam yang paling kita kenalkan garam yang rasanya asin kan pada air laut. Nah, ternyata karena kandungannya ada fluor, ada fluorin, ada klorin, dan ada bromin. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan iodin. Iodin diperoleh dari rumput laut kering. Nah, dari laut juga kan. Jadi diperoleh dari rumput laut kering dan kulit ikan. Ya, kulit ikan anak-anakku sekalian bisa lihat. Bahkan kita bisa lihat dari NaIO3 ya. Baik, jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian, ternyata dari unsur-unsur golongan halogen ini kita bisa lihat banyak sekali terdapat di laut. Nah, kenapa di sini kita tidak membahas tentang astatin? Jadi perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa astatin itu adalah unsur radioaktif. Sangat cepat peluruhannya meluruh, jadi tidak dapat diketahui secara pasti sifat-sifat fisik atau sifat kimia yang melekat pada astatin ini. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi unsur astatin adalah unsur radioaktif. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut tentang sifat periodiknya. Tadi kan kita sudah lihat kelimpahannya. Sekarang kita pelajari lagi sifat periodik. Masih ingat ya, kalau Ibu mengatakan sifat periodik, berarti apa yang terlintas? Tentu kita yang dipikirkan adalah jari-jarinya. Ingat sifat periodik unsur, keperiodikan unsur di kelas 10 ada ya. Jari-jari, energi ionisasi, keelektronegatifan, ya. Jadi seperti itu ya. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Kita lihat yang pertama dulu, jari-jari atom. Nah, anak-anakku sekalian paham ya kalau Ibu mengatakan jari-jari atom berarti jarak dari inti atom sampai pada kulit terluarnya dari konfigurasi elektron. Betul sekali, baik. Jadi di sini kita bisa melihat dari fluorin sampai ke astatin. Dikatakan bahwa jari-jari atomnya semakin besar. Nah, apa kira-kira yang menyebabkan seperti itu anak-anakku sekalian? Tentu pada tabel periodik unsur kita kan bisa melihat ya, dari atas ke bawah. Apa yang membedakan kelima unsur ini? Dari fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin, ternyata pertama adalah nomor atomnya. Semakin ke bawah semakin besar nomor atomnya. Tentu kita bisa lihat, oh semakin besar maka tentu jari-jari atomnya juga semakin besar. Karena semakin panjang juga konfigurasi elektronnya, jumlah kulitnya semakin besar. Oke, seperti itu ya anak-anakku sekalian, semoga bisa dipahami ya tentang sifat yang pertama yaitu jari-jari atom. Sekarang kita sifat yang kedua, kita lihat dari titik leleh dan titik didihnya. Nah, titik leleh dan titik didih ternyata dari fluorin sampai pada astatin
ya, dari atas ke bawah, itu titik lelehnya semakin besar. Begitu pula dengan titik didihnya. Dari atas ke bawah ya, berarti dari fluorin ke astatin itu juga semakin besar. Yang menyebabkan di sini adalah semakin besarnya gaya van der Waals antara molekul-molekul halogen. Seperti itu ya, anak-anakku sekalian. Nah, di sini juga Ibu tampilkan ada beberapa warna khas dari unsur halogen, yaitu fluorin, klorin, bromin, iodin. Ada warna khasnya ya, anak-anakku sekalian bisa dilihat. Dan bagaimana wujudnya? Fluor dan klor itu ternyata wujudnya adalah gas. Kemudian bromin wujudnya cair, sementara iodin itu wujudnya padat. Ya, seperti itu pada suhu kamar. Begitu ya, anak-anakku sekalian. Baik, kita lanjutkan untuk sifat periodiknya. Ya. Yang selanjutnya adalah energi ionisasi. Nah, bisa dilihat dari data yang ada, fluorin kita bisa lihat energi ionisasinya adalah 1681 kJ per mol, klorin 1251 kJ per mol, bromin 1140 kJ per mol, iodin 1008 kJ per mol, dan astatin 890 kJ per mol. Berarti kalau kita lihat dari data ini, tentu langsung saja mengatakan bahwa dari fluorin sampai ke astatin, berarti pada tabel periodik kita bisa mengatakan dari atas ke bawah energi ionisasinya itu semakin kecil. Nah, ini juga bisa kita hubungkan dengan konfigurasi tadi di awal. Kita bisa lihat jumlah kulitnya, jarak dari titik artinya daya ikat inti, artinya dari inti ke kulit terluar, itu kan semakin ke bawah, semakin panjang, berarti jaraknya semakin jauh ya. Kalau semakin jauh berarti daya ikat intinya semakin lemah. Maka tentu lebih mudah melepaskan elektronnya dibandingkan dengan yang memiliki jari-jari atom yang kecil. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan untuk ke elektronegatifan. Jadi sudah tadi tentang jari-jari, sudah tadi tentang sifat titik leleh, titik didihnya, energi ionisasinya, sekarang ke elektronegatifannya. Ada juga data yang membuktikan bahwa kalau pada fluorin ternyata keelektronegatifannya 4,0, klorin 3,0, bromin 2,8, iodin kita bisa lihat 2,5 dan astatin 2,1. Berarti berdasarkan data ini dapat dikatakan, dapat disimpulkan bahwa dari F ke astatin, dari fluorin sampai ke astatin atau pada tabel periodik dari atas ke bawah, keelektronegatifannya itu semakin menurun atau semakin kecil. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik, sifat yang selanjutnya kira-kira apa ya? Nah, ternyata kereaktifan. Jadi anak-anakku sekalian, kereaktifan, kalau kita mengatakan kereaktif berarti reaktif ya. Reaktif berarti mudah untuk bersenyawa. Ya, kereaktifan halogen ini sangat besar karena jari-jari atomnya sangat kecil dibandingkan unsur golongan lain. Tapi, nah, kalau dibandingkan dari fluor sampai ke astatin, tentu jari-jari yang paling kecil adalah fluorin, ya. Yang paling kecil jari-jarinya adalah fluorin. Maka tentu paling reaktif pada fluorin dibandingkan dengan yang unsur di bawahnya, yaitu klorin, bromin, iodin, dan astatin. Oke, bagaimana anak-anakku sekalian, bisa dipahami? Ya, baik. Itu tentang kereaktifannya. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata ada lagi sifatnya ini, si halogen ini merupakan oksidator kuat. Sehingga unsur halogen mudah mengikat elektron atau mudah tereduksi. Nah, kita bisa lihat pada reaksinya di sini. Sebagai contoh anak-anakku sekalian bisa lihat, jadi F2, fluorin. Ini mengalami reduksi membentuk 2F-. Ya, kita bisa lihat potensial reduksinya itu 2,87 volt. Nah, kalau dibandingkan dengan yang di bawahnya, semakin ke bawah ternyata semakin rendah.
Berarti kita bisa memberikan kesimpulan bahwa daya pengoksidasinya atau oksidator unsur halogen itu dari fluor sampai pada astatin itu semakin kecil. Berarti yang paling besar, yang paling kuat berfungsi sebagai oksidator itu fluorin, kemudian klorin, kemudian bromin, kemudian iodin. Nah, karena dia adalah oksidator, maka tentu dia mengalami reduksi. Nah, jadi diantaranya juga sama. Yang paling mudah mengalami reduksi juga pastinya fluorin. Fluorin, klorin, bromin, iodin. Nah, kalau kita ambil sebaliknya, daya pereduksinya atau reduktor. Ya kan? Reduktor. Maka tentu berkebalikan tadi. Dari F- nantinya akan menjadi F2. Ya, jadi tentu yang lebih besar kalau untuk reduktornya atau ya kita lihat daya pereduksinya atau reduktornya tentu dari I-, kemudian Br-, Cl- dan F-. Sama juga kalau kita mengatakan oksidasi, karena kalau dia dikatakan reduktor maka tentu unsur tersebut mengalami oksidasi. Nah sama, berarti urutannya dari I-, Br-, Cl-, dan F-. Bagaimana anak-anakku sekalian? Sudah jelas yang dimaksudkan di sini ya tentang oksidator. Ingat saja kalau oksidator berarti dia mengalami reduksi. Ingat, fluor lebih mudah mengalami reduksi dibandingkan unsur-unsur di bawahnya. Berarti semakin ke bawah itu sifat oksidatornya itu semakin lemah. Ya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik, kita lihat lagi sifat yang selanjutnya. Nah, di sini kita lihat apabila direaksikan, halogen yang lebih kuat kereaktifannya dapat mendesak halida yang lebih lemah dari senyawanya. Jadi maksudnya begini. Kita bisa lihat dari atas fluorin, klorin, bromin, iodin. Kita bisa lihat di sini pada gambar anak-anakku sekalian. Nah, ini fluorin dapat mendesak Cl untuk mengalami oksidasi. Berarti dirinya mengalami reduksi. Cl bisa mendesak Br, Br bisa mendesak I2 ya. Br bisa mendesak I. Tapi jika kita mengatakan sebaliknya, apakah bisa mendesak? Ini tidak bisa berlangsung. Ya. Jadi reaksi tidak bisa berlangsung ketika sebaliknya yang diambil. Berarti yang lebih di atas, fluorin dapat mendesak klorin. Kenapa? Tadi kita lihat karena kereaktifannya, berdasarkan kereaktifannya tadi, yang paling reaktif adalah fluor, kemudian klor, brom, dan iod, maka seperti itu juga. Fluor akan lebih mudah mengalami reduksi dibandingkan klor. Berarti otomatis klorlah yang harus mengalami oksidasi. Nah, tapi kalau sebaliknya misalnya pada contoh, ini Cl2 ya. Cl2 yang mau mereduksi, jadi kita bisa lihat F mau mengalami oksidasi, maka reaksi ini tidak dapat berlangsung. Karena fluorin lebih reaktif dibandingkan dengan klorin. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik, kita lanjut. Nah, oke. Kelarutan halogen dari fluor sampai iodin dalam air semakin berkurang. Nah, di sini juga penting anak-anakku pahami. Kenapa pada fluor itu ternyata mudah larut dalam air. Tetapi untuk klorin dan bromin itu agak sukar. Sedangkan iodin sendiri itu tidak bisa larut dalam air. Nah, tentu karena perbedaan sifat. Kita bisa lihat fluor selain larut juga bereaksi dengan air. Karena sangat reaktif membentuklah asam fluorida. Sedangkan kalau iodin itu sukar larut dalam air. Dia mudah larut dalam larutan yang mengandung ion imin karena akan membentuk nantinya yang namanya ion poliiodida, I3- misalnya.
I2 itu larut dalam larutan Ki, maka tentu akan membentuk nanti Ki3. Nah, karena molekul halogen nonpolar, ya, nonpolar, maka mudah larut juga dalam pelarut nonpolar. Misalnya karbon tetraklorida, aseton, kloroform, dan sebagainya. Kecuali tadi kalau fluor dia mudah ya, mudah larut dalam air dan bahkan bereaksi dengan air menghasilkan asam fluorida. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik, sekarang kita akan lanjut pada reaksi-reaksi halogen. Ya, reaksi-reaksi halogen berarti unsur-unsur pada golongan halogen ini bagaimana ketika bereaksi. Tadi salah satunya adalah ketika bereaksi dengan air. Fluor itu ketika bereaksi dengan air akan membentuk asam halida. Karena fluor maka asam halidanya adalah asam fluorida. Nah, bagaimana dengan klor brom iod ketika dimasukkan dalam air? Ternyata juga bisa larut tapi sedikit, ya. Maka akan menghasilkan asam halida juga, tapi bukan secara keseluruhan menghasilkan asam halida, tetapi ternyata menghasilkan yang namanya asam hipohalid. Nah, kita bisa lihat pada contoh ya, anak-anakku sekalian. Jadi di sini fluor. Jadi fluorin ketika bereaksi dengan air, maka dia keseluruhan akan menjadi asam fluorida. Jadi karena kereaktifannya ini si fluor, dia langsung bereaksi dengan air membentuk asam fluorida dan membentuk oksigen, gas oksigen. Nah, sedangkan kalau ini klor brom iod itu sukar bereaksi dengan air. Bisa, tapi sedikit. Jadi klor ini kita bisa lihat, klorin bereaksi dengan air tetap menghasilkan asam halida. Karena klor di sini yang bereaksi maka tentu akan menghasilkan asam klorida. Tapi tidak keseluruhan karena menghasilkan juga yang namanya asam hipohalid. Karena klorin yang bereaksi maka namanya asam hipoklorid. Ya, kita bisa lihat di sini pada contohnya ya anak-anakku sekalian. Jadi seperti itu juga kalau bromin. Maka bromin bereaksi dengan air maka akan menghasilkan asam bromida dan tentunya akan menghasilkan asam hipobromid, ya. Baik. Oke. Selanjutnya kita lihat bagaimana ketika bereaksi dengan hidrogen. Nah, ternyata anak-anakku sekalian, kalau halogen ini bereaksi dengan hidrogen berbeda tadi dengan ketika bereaksi dengan air. Nah, kalau halogen bereaksi dengan hidrogen, maka keseluruhan akan menghasilkan asam halida. Jadi kalau fluorin yang bereaksi maka akan membentuk asam fluorida. Kalau bromin yang bereaksi dengan hidrogen akan menghasilkan asam bromida. Begitu juga dengan klor dan iod, ya. Jadi klorin bereaksi dengan hidrogen tentu menjadi asam klorida. Kalau iodin berarti asam iodida. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik, itu dengan hidrogen. Nah, bagaimana pula ketika bereaksi dengan oksigen? Nah, halogen ternyata ketika bereaksi dengan oksigen itu akan menghasilkan yang namanya oksida halogen. Yang seperti apa itu oksida halogen? Ada X2O. Kita bisa lihat pada tabel ya anak-anakku sekalian. Ada X2O, ada X2O3, ada X2O5 dan ada X2O7. Nah, tentu tergantung pada bilangan oksidasi pada unsur halogen tersebut. Nah, khusus untuk fluorin, jadi kalau untuk fluorin ternyata hanya bisa membentuk oksida X2O dengan bilangan oksidasi -1 saja. Ya, baik. Jadi X di sini, nilai X ini bukan nilai ya, ini simbol X itu untuk menggantikan unsur halogen. Jadi kalau misalnya halogen yang bereaksi adalah fluorin, maka tentu F2O. Kalau misalnya klorin, maka tentu membentuk Cl2O3 misalnya, seperti itu ya anak-anakku sekalian. Jadi reaksi dengan oksigen seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut kira-kira reaksinya dengan halogen. Oh, sesama halogen. Ingat tadi. Nah,
Ketika kita mengatakan ternyata si halogen ini bereaksi dengan sesamanya halogen, ingat harus ada syaratnya. Karena tidak selamanya ketika halogen bereaksi dengan halogen langsung terjadi reaksi. Ada syaratnya, ingat, keelektronegatifan halogen 2 harus lebih besar dari keelektronegatifan halogen 1. Misalnya, I2 itu bereaksi dengan Cl2. Jadi Cl itu lebih elektronegatif dibandingkan I2. Ya, klorin lebih elektronegatif dibandingkan dengan iodin. Ya, iodin, maka reaksi dapat berlangsung. Tapi kalau sebaliknya tentu reaksi tidak dapat berlangsung. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya reaksi apa lagi ya kira-kira? Kita lihat reaksi pendesakan. Nah, tadi ada istilah mendesak ya. Jadi yang di atas, atasan mendesak bawahan. Ya, jadi fluorin lebih, kita bisa lihat dia dapat mendesak halogen misalnya. Jadi syaratnya ini ya, halogen 1 harus lebih kuat mendesak halogen 2. Ya, halogen 1 harus berada di atas halogen 2 pada sistem periodik. Nah, tadi kan ada istilahnya ya, tadi atasan mendesak bawahan, seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Ada contohnya, ketika Br2, bromin, bereaksi dengan Ki, berarti halogennya di sini adalah I. Ingat posisinya bromin lebih di atas daripada I, berarti ini dapat terjadi, berarti reaksi dapat terjadi karena Br2 dapat mendesak I. Nah, kebalikan, pada reaksi ketiga ini kita bisa lihat, ketika Br bereaksi dengan NaCl, klorin pada tabel periodik itu posisinya kan lebih di atas dibandingkan bromin. Otomatis bromin tidak bisa mendesak klor. Ya, maka reaksi tidak dapat berlangsung atau tidak bereaksi. Seperti itu ya anak-anakku sekalian, itu istilah reaksi pendesakan. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ada istilah, tadi ada reaksi dengan logam dulu ya. Nah, reaksi dengan logam, ingat, berdasarkan namanya bahwa halogen pembentuk garam, maka halogen pembentuk garam, nah tentu syaratnya adalah yang bereaksi dengan halogen ini adalah logam. Ya, logam ditambah halogen akan menghasilkan garam halida. Nah, kita bisa lihat logam selain PT dan Au akan membentuk kation dengan bilangan oksidasi tertingginya. Nah, kita bisa lihat salah satu contohnya di sini. Na ya. Na bereaksi dengan Cl2 akan menghasilkan NaCl, natrium klorida. Jadi pembentuk garam kan? Seperti itu ya. Begitu juga dengan besi. Ya, besi bereaksi dengan klorin. Ternyata dia disinilah tadi yang dikatakan akan membentuk kation dengan biloks tertingginya. Bilangan oksidasi Fe kan ada 2 ya. Ada +2, ada +3. Ternyata pada saat bereaksi dengan klorin, maka dia akan membentuk Fe+3. Seperti itu ya anak-anakku sekalian, reaksi dengan logam. Ingat, halogen adalah pembentuk garam. Tentu syaratnya adalah halogen tersebut berikatan dengan logam. Seperti pada logam natrium, berarti pada golongan 1A ya. 1A, 2A itu adalah logam alkali, logam alkali tanah. Nah, baik seperti itu ya anak-anakku sekalian. Kita lanjut. Nah, manfaat, kita tiba pada manfaatnya. Baik, manfaat halogen itu sendiri apa ya? Nah, kita bisa lihat apakah memang benar-benar bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat. Yang pertama, fluorin. Nah, ini tadi yang di awal ya. Kenapa jumlah fluor dalam gigi kita sedikit? Makanya harus selalu dijaga dengan pasta gigi yang mengandung fluor. Nah, ini dia. Yang di sini kita bisa lihat natrium fluorida itu sebagai pengawet kayu. Dan Na2SiF6 itu untuk campuran pasta gigi untuk mencegah kerusakan gigi. Nah, inilah yang sering orang katakan sebagai fluorida. Oh, pasta giginya mengandung fluorida.
Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik, masih ada banyak ternyata manfaat dari fluorin, misalnya asam fluorida. Ternyata orang membuat sketsa pada kaca itu menggunakan asam fluorida karena asam fluorida ini bisa melunakkan kaca. Nah, kemudian apalagi? Anak-anakku di rumah, di kamarnya apakah menggunakan AC atau pendingin kamar? Nah, boleh jadi pada AC Ananda sekalian di rumah itu mengandung fluor klorhidrokarbon. Jadi ada fluornya, ya, ada fluornya. Jadi itu pernah digunakan sebagai pendingin atau penyaman udara. Kemudian di dapurnya, mamanya pakai apa? Panci. Kemudian wajannya, apakah yang dilapisi dengan teflon? Nah, teflon ini namanya adalah politetrafluoretilen, ya, atau disingkat PTFE. Nah, istilah umumnya kan istilah dagangnya itulah yang dikenal dengan teflon. Jadi lapisan itu sebuah lapisan ya pada wajannya atau pada pancinya ibu di rumah, mamanya di rumah. Ya, dilapisi dengan teflon biar anti lengket katanya. Oke, baik. Nah, selanjutnya setelah fluorin kita lihat lagi ada klorin. Apakah juga bermanfaat? Nah, anak-anakku mungkin pernah ya, baju putihnya kena noda, pakainya apa? Apakah pakai Baiklin atau pakai Kaporit? Ternyata kandungannya adalah natrium hipoklorit NaClO sebagai pemutih pakaian, ya. Kemudian, nah kalau misalnya kita tanya pada petani di pedesaan, kalau kita mengatakan Bapak pakai pupuk KCl, nah tentu langsung connect, iya pakai misalnya. Ternyata KCl itu adalah kalium klorida, itu merupakan campuran pupuk, juga merupakan bahan peledak dan korek api. Ya. Nah, selanjutnya apa lagi? Yang paling dekat dan sangat kita butuhkan yaitu natrium klorida. Natrium klorida atau yang paling dikenal dengan garam dapur. Bisa juga berfungsi sebagai pengawet makanan, kemudian pencair salju di jalan raya. Jadi di luar negeri ya anak-anakku sekalian ketika dikatakan mengalami hujan salju, maka truk untuk membersihkan yang bertugas membersihkan salju di jalan raya itu akan menaburkan garam pada salju tersebut supaya lebih mudah mencair. Walaupun suhunya tentu akan lebih rendah lagi. Ya, seperti juga pernah anak-anakku sekalian pastinya pada saat melakukan percobaan penurunan titik beku. Jadi kita bisa membuat es krim tanpa harus masuk di dalam kulkas, di dalam freezer. Bagaimana caranya? Nah, tentu es batu ini kita campurkan dengan garam sehingga suhunya menjadi turun. Maka es tadi bisa membeku. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Baik, apalagi ternyata masih banyak ya manfaat dari klor ini. Misalnya pada seng klorida. Itu menjadi bahan pematri atau solder. Kemudian biasa ya lihat pada pipa paralon ada tulisan PVC. Nah, itu adalah polivinil klorida. Kemudian HCl lagi, asam klorida. Selain pada lambung kita, di mana lagi ternyata anak-anakku sekalian, karbol yang digunakan untuk pembersih lantai atau bahkan untuk pembersih kerak di kamar mandi itu mengandung asam klorida. Nah, berarti memang sangat bermanfaat ya anak-anakku sekalian. Baik, kita lanjut lagi setelah klorin ada bromin. Nah, ini lagi sebab dalam bentuk garamnya lagi. Natrium bromida itu adalah obat penenang. Jadi kalau ada orang susah tidur, gelisah, biasanya dikasih obat penenang ya. Ini adalah natrium bromida salah satunya. Kemudian ada perak bromida, itu ternyata sebagai bahan pembuat negatif film. Anak-anakku pernah enggak lihat yang namanya klise? Kalau zaman sekarang sih mungkin jarang ya anak-anakku sekalian, tapi tetap bisa kita lihat pembuat negatif film itu adalah perak bromida. Kemudian ada metil bromida CH3Br sebagai bahan pemadam kebakaran. Wah, betul-betul ya, unsur-unsur pada golongan halogen ini sangat bermanfaat. Nah, kita lihat lagi untuk iodin. Nah,
Anak-anakku pasti umumnya biasa ya, kalau tidak disengaja tiba-tiba jatuh, lututnya lecet, tangannya lecet, apa yang digunakan? Maka bisa menggunakan larutan iodin dalam alkohol sebagai antiseptik luka. Biasa lihat betadin, iodin, nah itu adalah mengandung iodin ya. Nah, baik. Kemudian apa lagi? Iodoform. Iodoform CHI3 itu obat bius. Biasa kalau menyengat ya, biasa ada di film-film ya. Kalau misalnya untuk membius korbannya, dia menggunakan iodoform karena memang baunya itu sangat menyengat dan langsung menusuk pada saraf ya. Kemudian apalagi pentingnya untuk iodin ini? Ternyata jadi garam iodat IO3-min dan iodida imin itu dicampurkan pada garam dapur sehingga menjadi garam beriodium. Nah, jadi yang anak-anakku sekalian yang kita semua konsumsi di dapur itu kan tulisannya kan garam beriodium ya. Jadi bukan murni NaCl saja yang kita konsumsi, tapi NaCl ini sudah dipadukan dengan iodat ya, garam iodat atau iodida. Jadi mengandung iodin sehingga menjadi garam yang beriodium. Tujuannya adalah tentu untuk mencegah penyakit gondok. Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, luar biasa kan? Ternyata unsur-unsur pada golongan halogen ini itu sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Bahkan sangat dekat dengan kita tanpa kita sadari. Baik anak-anakku sekalian, semoga pembahasan yang Ibu bahas pada hari ini bermanfaat bagi anak-anakku sekalian dan dapat dipelajari lebih lanjut lagi ya anak-anakku sekalian. Baik. Sekian dari Ibu, pembahasan Ibu. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jadi saya Asmawati Ilyas mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School. Generasi smart, berkarakter, cerdas Ki.